Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai saving, investment, and the financial system. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial inclusion. Nah, jadi sistem keuangan itu pengertiannya itu adalah kelompok lembaga dalam perekonomian yang membantu mencocokkan tabungan satu orang dengan orang lain gitu, investasi orang lain. Jadi tadi definisi dari tabungan dan investasi itu merupakan unsur utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang ketika sebuah negara itu menyimpan sebagian besar PDB atau GDP-nya itu lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk investasi modal dan modal yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas dan kehidupan suatu negara. Nah, selanjutnya ada juga pengertian dari pasar keuangan itu, yaitu lembaga melalui di mana itu penabung dapat langsung memberikan dana itu kepada peminjam. Contohnya itu seperti the bond market atau pasar obligasi ya, adalah sertifikat hutang gitu. Selanjutnya ada the stock market, itu tuh sebuah saham yang mengklaim kepemilikan itu parsial dalam sebuah perusahaan seperti itu. Financial intermediaries, nah itu tuh adalah perantara keuangan yang pengertian itu adalah lembaga yang penabungnya itu dapat secara tidak langsung memberikan dana kepada peminjam. Nah, syarat perantara mencerminkan itu peran lembaga-lembaga ini dalam berdiri di atas penabung dan peminjam. Contohnya itu bank ya. Nah, di bank itu adalah perantara keuangan yang paling dikenal oleh semua orang. Tugas utama dari bank itu adalah menerima simpanan dari orang yang ingin menabung dan menggunakan simpanan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang yang ingin meminjam. Bank itu akan membayar bunga atas simpanan mereka dan membebankan bunga sedikit lebih tinggi kepada peminjam atas pinjaman mereka. Jadi selisih antara tingkat bunga ini akan menutupi biaya bank dan mengembalikan sebagian keuntungan kepada pemilik bank. Selanjutnya juga dari bank ini itu akan memainkan peran yang penting lainnya dalam hal perekonomian. Seperti itu, mereka memfasilitasi pembelian barang dan jasa dengan memungkinkan orang itu akan menulis cek misalnya terhadap simpanan mereka dan mengakses simpanan tersebut dengan kartu debit. Seperti itu. Dengan kata lain juga, bank itu akan membantu menciptakan aset khusus yang dapat digunakan untuk sebagai alat pembayaran seperti itu. Itu juga ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah lembaga yang menjual saham itu kepada masyarakat dan menggunakan dana itu untuk membeli saham atau portofolio dari berbagai jenis saham, obligasi, atau bisa keduanya gitu, saham dan obligasi. Jadi pemegang saham reksadana ini akan menerima semua resiko dan pengembalian yang terkait dengan portofolio. Jika nilai portofolio itu naik, maka pemegang saham itu akan diuntungkan. Tapi jika nilai portofolio itu turun, maka pemegang saham itu akan menderita atau mendapatkan kerugian seperti itu. Selanjutnya juga ada keuntungan utama reksadana ini ya. Jadi mereka itu akan memungkinkan orang-orang dengan sejumlah kecil uang untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka. Seperti itu. Dan ada juga keuntungan kedua itu yang diklaim oleh perusahaan reksadana itu adalah bahwa reksadana ini akan memberikan orang biasa akses ke keterampilan manajer uang profesional. Jadi manajer itu akan sebagian besar reksadana dapat memperhatikan perkembangan dan prospek perusahaan tempat mereka membeli saham. Jadi manajer itu akan membeli saham perusahaan yang mereka pandang itu memiliki masa depan yang menguntungkan dan menjual saham perusahaan dengan prospek kerja yang kurang menjanjikan. Jadi pengelolaan yang profesional ini menurutnya harus meningkatkan imbal hasil yang diperoleh pada reksadana atas simpanannya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saving dan investment.
Nah, jika diingat pada chapter sebelumnya, GDP itu adalah total pendapatan pada ekonomi dan total pengeluaran pada hasil barang dan jasa ekonomi. GDP ini dilambangkan dengan Y dan memiliki 4 komponen pengeluaran. Yang pertama ini konsumsi, dilambangkan dengan C, lalu investasi dilambangkan dengan I, pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G, dan net ekspor dilambangkan dengan NX. Nah, pada materi ini kita asumsikan bahwa ekonomi itu adalah ekonomi tertutup, maka tidak ada kegiatan ekspor dan impor, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Nah, untuk mengetahui rumus investasi, kita tinggal mengubah susunannya sehingga didapatkan persamaan Y dikurangi C dikurangi G, atau sama dengan rumus tabungan nasional. Atau jika dijabarkan lagi menjadi Y dikurangi T dikurangi C ditambah T dikurangi G. Nah, bisa disimpulkan bahwa investasi itu sama dengan tabungan pada ekonomi tertutup. Lalu ada different kinds of saving atau macam-macam tabungan. Yang pertama ini ada private saving. Nah, private saving atau tabungan pribadi merupakan sisa pendapatan yang dimiliki rumah tangga setelah membayar pajak dan konsumsi. Rumusnya itu adalah Y dikurangi T dikurangi C. Lalu ada public saving atau tabungan publik, yaitu sisa pendapatan pajak yang dimiliki pemerintah setelah membayar pengeluarannya. Lalu rumusnya itu adalah T dikurangi G. Lalu ada national saving atau yang dibahas pada slide sebelumnya, yaitu total pendapatan yang tersisa setelah membayar konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Rumusnya itu adalah Y dikurangi T dikurangi C ditambah T dikurangi G. Lalu ada budget deficit dan surplus. Nah, budget surplus itu jika pendapatan pajak melebihi pengeluaran pemerintah. Rumusnya itu adalah T dikurangi G, dan budget surplus ini sama dengan tabungan publik. Lalu ada juga budget deficit. Nah, budget deficit ini merupakan jika pengeluaran pemerintah itu melebihi pendapatan pajak, atau rumusnya itu adalah G dikurangi T. Nah, budget deficit ini sama dengan negatif dari public saving atau tabungan publik. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagian saya, the meaning of savings and investment. Nah, saving dan investment ini dia memiliki arti yang mirip pada umumnya dan sering digonta-ganti kata-katanya. Tapi menurut ahli makroekonomis itu kedua katanya itu punya arti yang sangat unik dan berbeda, sehingga mereka pakai kata-kata itu dengan hati-hati. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang saving. Private saving ini dia bisa diartikan sebagai sisa pendapatan setelah sebuah rumah tangga itu membayar pajak dan kebutuhan sehari-hari untuk konsumsinya. Nah, jadi sisa pendapatan itu bisa dipakai untuk beli, misalkan obligasi korporasi atau stok, lalu beli sertifikat deposito di bank, beli saham, reksadana, ataupun dia mengumpulkan pendapatannya di tabungan atau giro. Lalu untuk investment ini, dia dalam konteks yang berbeda dengan pembelian saham gitu. Misalkan kalau membeli saham itu termasuk investment kan menurut orang pada umumnya. Tapi ini berbeda konteks. Jadi investment ini diartikan sebagai pembelian modal baru atau new capital seperti bangunan ataupun peralatan. Nah, misalkan aku membeli mesin baju, itu termasuk dalam investment sebesar 150 juta rupiah. Lalu misalkan juga ada perusahaan seperti namanya PT Handiman, dia membeli bangun perusahaan baru sebesar harga 2 miliar rupiah. Nah, itu kedua contoh itu termasuk dalam investment. Nah, dalam akuntansi, saving dan investment ini diidentifikasi sebagai S dengan I. Jadi mereka dinyatakan sebagai equal atau sama. Tapi sebenarnya itu
saving dan investment itu di dunia nyata itu berbeda. Karena itu sering berbeda karena orang-orang pasti memiliki saving dan investment yang berbeda juga. Nah, selanjutnya the market for loanable funds atau pasar untuk dana pinjaman. Nah, pasar untuk dana pinjaman ini merupakan pasar bagi mereka yang ingin menabung menyediakan dana dan mereka yang ingin meminjam mengambil dana. Nah, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, the market for loanable funds ini menggunakan model supply demand sistem keuangan, di mana model ekonomi itu membantu memahami bagaimana sistem finansial mengkoordinasi saving atau tabungan dan investment, dan bagaimana kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya memengaruhi saving, investment, dan suku bunga, atau bahasa Inggris suku bunga yaitu interest rate. Nah, selanjutnya dalam model ekonomi itu pasti merupakan simplifikasi dari keadaan sebenarnya, sehingga pada pembahasan kali ini yaitu market for loanable funds itu menggunakan asumsi cuma ada satu pasar keuangan untuk mensimplifikasi keadaan realnya. Nah, sehingga karena cuma ada satu pasar keuangan, semua penabung mendepositkan tabungannya ke dalam pasar tersebut, dan semua peminjam mengambil pinjaman dari pasar tersebut. Nah, dengan demikian istilah loanable funds mengacu kepada semua pendapatan yang ditabung dan dipinjamkan dan bukan untuk konsumsi pribadi, serta sejumlah uang untuk dipinjam untuk membiayai proyek-proyek mereka. Nah, untuk yang ketiga, hanya ada satu nilai suku bunga, baik itu meminjam atau meminjami. Nah, suplai dari dana pinjaman berasal dari tabungan rumah tangga dengan pendapatan lebih sehingga meminjamkannya dan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Kemudian yang sumber kedua yaitu tabungan publik. Jika positif, menambah tabungan nasional dan suplai dari dana pinjaman. Jika negatif, artinya mengurangi tabungan nasional dan suplai dari dana pinjaman. Nah, peminjaman tersebut bisa secara langsung, yaitu dengan seperti seseorang membeli obligasi suatu perusahaan, artinya itu kan perusahaan orang tersebut meminjamkan dana ke perusahaan tersebut. Nah, itu secara langsung. Untuk secara tidak langsung seperti orang mendepositkan uangnya ke dalam bank dan bank itu menggunakan uang dari orang tersebut dengan meminjamkannya ke orang lain. Itu secara tidak langsung. Ini adalah grafik dari supply curve pasar loanable funds. Jika kita lihat, kenaikan suku bunga atau interest rate mengakibatkan ketertarikan untuk menabung sehingga meningkatkan kuantitas supply dana pinjaman atau loanable funds. Nah, jika interestnya naik, loanable funds-nya juga naik. Kenapa? Karena jika bunganya naik, orang-orang akan menabung karena mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ya karena bunganya naik. Kemudian dapat dilihat juga kurvanya, karena ini supply, dia miring ke kanan. Seperti itu. Nah, next. Nah, sekarang untuk demand. Demand dari pinjaman berasal dari investment atau investasi perusahaan yang meminjam dana yang mereka butuhkan untuk seperti membangun pabrik, peralatan baru, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah rumah tangga meminjam dana yang mereka butuhkan untuk membeli rumah baru. Kurva demand dari loanable funds, market of loanable funds. Nah, kalau bedanya dengan supply tadi,
demand ini sebagai orang yang meminjam dana. Nah, kalau kita meminjam dana, berarti semakin rendah suku bunga, berarti semakin menarik bagi kita untuk meminjam dana dari bank misalnya. Karena biayanya lebih murah, sehingga itulah kenapa dari kurvanya semakin turun nilai bunganya, loanable funds-nya semakin banyak. Nah, penurunan suku bunga atau interest rate ini mengurangi biaya meminjam sehingga menaikkan kuantitas demand dana pinjaman, seperti itu. Nah, equilibrium. Nah, suku bunga merupakan harga dari pinjaman. Berapa banyak yang dibayarkan peminjam untuk pinjamannya, dan berapa banyak pemberi pinjaman dapatkan dari pinjaman yang dia beri atau tabungannya dia. Nah, suku bunga itu pembahasan kali ini suku bunga yang kita gunakan yaitu suku bunga real atau interest rate. Apa sih suku bunga real itu? Suku bunga real itu adalah suku bunga nominal yang biasanya ada pada report-report dikoreksi oleh inflasi. Nah, kenapa digunakan suku bunga real itu? Karena adanya pengkoreksian dari inflasi sehingga dia itu sudah lebih akurat daripada suku bunga nominal. Nah, suku bunga atau interest rate menyesuaikan agar supply dan demand sama. Kalau kita lihat pada grafik, ketika misalnya interest rate-nya lebih tinggi dari 5%, itu 6%, maka supply-nya lebih banyak ketimbang demand. Hal tersebut tidak seimbang, sehingga supply lebih banyak dari demand itu artinya orang yang mau meminjamkan dananya lebih banyak ketimbang orang yang mau meminjam dana, sehingga pada akhirnya ada invisible hands yang membuat semua itu kembali ke titik equilibrium, yaitu pada interest rate 5%. Nah, kuantitas equilibrium dana pinjaman atau loanable funds bisa disingkat juga dengan LF, sama dengan equilibrium investment dan equilibrium saving. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini ada polisi pertama, saving incentive. Nah, sebelum masuk ke kebijakan-kebijakan ini ada hubungannya dengan tingkat bunga. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan apakah kita sebagai penabung atau kita sebagai investor. Jika bunganya tinggi, gitu kan, kita tentu akan lebih ingin menabung. Sementara bagi investor, jika bunganya tinggi, mereka tidak ingin investasi gitu, karena bunganya tinggi, jadi mereka harus membayar pajak lebih tinggi. Sedangkan bagi penabung tuh bunga yang tinggi itu adalah sebuah keuntungan. Nah, kebalikan juga, misalnya bunganya rendah, jadi orang malas untuk menabung karena mereka tidak merasa mendapat banyak keuntungan. Sedangkan untuk investor, mereka akan merasa untung dengan bunga yang rendah. Nah, polisi pertama, saving incentive ini, jadi insentif tabungan itu seperti yang tadi dikatakan untuk agar warga banyak menabung, maka tingkat bunganya naik. Nah, setelah tingkat bunganya naik, itu kan dengan demikian banyak yang menabung. Nah, dengan banyak yang menabung, loanable funds itu supply-nya akan meningkat. Nah, insentif tabungan meningkatkan supply loanable funds. Nah, setelah supply ini meningkat, jadi bunganya kemudian akan turun karena jadi equilibrium interest rate itu akan menurun dan meningkatkan EQM supply loanable funds begitu. Selanjutnya polisi 2 yaitu investment incentive. Nah, untuk investment incentive ini jadi awalnya untuk banyak yang berinvestasi gitu bunganya turun. Nah, ketika bunganya turun kan banyak yang berinvestasi tuh. Jadi
setelah kemudian insentif pajaknya itu meningkatkan demand dari loanable funds karena jadi banyak kan yang mau berinvestasi. Nah, jadinya equilibrium interest rate meningkat setelah itu. Lalu meningkatkan juga supply dari loanable funds. Selanjutnya polisi 3 yaitu government budget deficit. Nah, ini jika pemerintah melakukan defisit budget. Defisit budget ini akan mengurangi national saving dan juga supply dari loanable funds. Bisa dilihat dari kurvanya sehingga equilibrium interest rate itu akan meningkat dan mengurangi supply dari loanable funds karena ada defisit tadi gitu. Kemudian bagaimana jika budget defisit ini diterapkan dalam jangka yang panjang? Jadi peningkatan defisit anggaran pemerintah ini menyebabkan penurunan investasi pemerintah, jadi harus meminjam untuk membiayai dari defisitnya, menyisakan lebih sedikit dana yang tersedia untuk investasi. Nah, hal ini disebut crowding out. Investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, jadi defisit anggaran ini akan mengurangi tingkat pertumbuhan dan standar hidup di masa depan. Karena pemerintah membiayai defisit dengan meminjam, jadi mereka harus menjual obligasi atau surat-surat pemerintah gitu. Defisit yang terus-menerus menyebabkan utang pemerintah juga meningkat. Nah, rasio utang pemerintah ini terhadap PDB adalah ukuran yang berguna dari utang pemerintah relatif terhadap kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Kalau dari historis itu utang PDB biasanya meningkat pada saat masa perang dan turun sama masa damai. Kenapa? Soalnya pada saat masa perang itu kan banyak biaya yang dikeluarkan untuk senjata, untuk kebutuhan dari tentaranya ataupun dari warganya. Sedangkan pada masa damai kan tidak ada yang dikeluarkan seperti itu biayanya. Dan pada masa perang kan juga harus mengeluarkan biaya untuk menata kembali gitu. Kan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu.